Um, tes terdengar ya. Dengar. Oke. Saya pikir tadi masih mau nyanyi, ternyata langsung ya. Em, Kalau begitu mari kita berdoa, teman-teman semua. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk kerinduan yang Tuhan berikan di hati kami masing-masing untuk hadir dalam ibadah lewat Zoom siang ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami yang saat ini memilih untuk datang beribadah, untuk ikut beribadah. Baik itu berkat secara jasmani nantinya dalam kehidupan kami ke depan, dan terlebih kami akan menerima berkat rohani dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang berbicara lewat hambamu dan memberkati lewat kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut hambamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hai teman-teman semua, sebetulnya agak agak sedih, agak khawatir hari ini karena saya kayak sepertinya terlalu pede untuk memilih ikut zoomnya dari kosan gitu ya. Jadi dari tadi tuh sebenarnya sinyal saya agak buruk, teman-teman pada nge-freeze, terus kadang nggak kelihatan gitu gitu. Tapi semoga nanti lancar ya. Kalaupun nanti suara saya misalnya ternyata macet-macet begitu, teman-teman atau contoh Andi mungkin bisa beritahu saya, mungkin perlu saya tutup videonya saja supaya suaranya lebih jelas begitu ya. Teman-teman, sebetulnya kalau contoh Andi bilang yang dari kelas 7 itu kenal sama saya, sebenarnya kita belum pernah ketemu sih contoh, karena saya selalu di kelas kecil gitu ya. Saya agak fokus di dunia anak-anak TK yang imut-imut seperti saya tentunya gitu ya. uh, jadi salam kenal buat semuanya dulu. Nama saya Margareta, bisa dipanggil Reta, bisa dipanggil Margaret, tapi ya jangan dipanggil Agnes Mo gitu ya. Ya siapa juga mau manggil gitu kan, mirip aja kagak. Oke oke. Gimana teman-teman semua yang dari kelas 6 yang sekarang udah kelas 7 sejauh ini ikut di YOS kita, gimana, seru nggak? Seru dong. Seru nggak? Seru, seru banget. Iya, sejauh ini seru pasti ya. Seru banget. Oh iya, contoh Nathan. Apalagi kalau ada contoh Nathan, seru banget pasti. Nah, teman-teman, saya mau bilang terima kasih dulu nih buat teman-teman semua yang udah milih lagu dari awal tadi. Sebetulnya kalau teman-teman semua ikut pakai, maksudnya fokus hati dan pikirannya, pasti teman-teman udah nemu banyak hal buat bekal teman-teman di kehidupan selanjutnya gitu ya. Bahkan kalau bicara soal kotak bekalnya itu, kotak bekalnya udah mau penuh tuh tadi, dari lagu-lagunya, dari sharing-sharing dari contoh-contoh, dan tadi dari Ci Cici tadi saya lupa namanya, begitu Oh, ya. soalnya. Jadi oh ya, Cici Sonya, maaf ya Cici Sonya, saya suka lupa nama nih. Ya, eh saya berterima kasih karena semua itu sebetulnya udah bantuin teman-teman untuk mikirin, untuk ingat mengenai kisahmu, maupun untuk mulai mikirin tema kita on the way hari ini. Dan berterima kasih banget juga buat desainnya ya, desain virtual background kita, dan flyernya atau ya flyernya ya, itu keren banget sih, siapa yang buat. Tuhan memberkati. Saya sendiri tuh orangnya virtual ya. Kalau lihat sesuatu, belajarnya dari melihat gitu, dan merasa sangat terberkati kalau sesuatu tuh terlihat indah, keren gitu ya, dan desainnya keren banget. Tuhan pakai kalian semua secara luar biasa dan tetap semangat. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan ya teman-teman.
Iya, kelihatan. Sayangnya kalau share screen saya nggak bisa lihat wajah teman-teman semua secara keseluruhan, tapi nggak apa-apa ya, nanti teman-teman bisa respon kalau misal saya ajak ngobrol gitu ya. Bicara soal on the way, ini dulu kita pernah ini ya, sempet kayak mulainya kapan sih kata ini tuh jadi sering kita ucapkan gitu, apalagi di kalangan anak muda. OTW OTW gitu. OTW kan sebenarnya lagi di jalan kan ya, atau dalam perjalanan, tapi kadang juga baru mau mandi ngomongnya udah OTW OTW, iya gue OTW gitu kan. Kalau saya sih jarang pakai istilah OTW, cuman paling ngomongnya bentar, iya bentar lagi, padahal juga bentarnya ya sejam lagi gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kita mau ngomongin apa dari on the way ini ya? On the way, lagi di jalan, dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini tentu anggaplah kita bisa bayangkan kalau kita berangkat gitu ya dari satu tempat ke tujuan kita, berarti ada titik awal, titik berangkat kita, startnya, terus ada finishnya, ada awal, ada akhir. Nah, ada jarak nih antara awal dan akhir. Dari awal ke akhir ada jaraknya. Nah, dari awal ke akhir inilah yang kita mau sebut on the way siang ini. Dan dengan kata lain, ketika kita dalam perjalanan berarti ada proses di situ ya, ada proses menuju ke tujuan kita akhir, atau dari awal ada proses ke akhir. Nah, jadi kita sedang dalam perjalanan, itu yang akan kita obrolin siang ini. Bicara soal elang, nah teman-teman mungkin udah belajar tentang elang nih ya kalau di sekolah ya. Mungkin pernah mendalami bahkan cari info banyak tentang elang, tapi saya mau sampaikan sedikit nih info yang saya dapat tentang elang. Jadi elang itu kan dimulai dari ini ya, telur ya, dia keluarnya dari telur kayak ayam gitu, menetas, itu awalnya dia. Terus siklus hidupnya gimana, proses hidupnya gimana. Jadi ternyata nih infonya, elang tuh punya umur yang paling panjang dibanding jenis burung lainnya. Elang bisa berumur hingga 70 tahun. Wah, kayak manusia aja nih ya. Tetapi untuk mencapai itu elang harus melalui perjuangan yang berat, teman-teman. Elang bisa berumur 70, tapi untuk bisa sampai ke usia sebanyak itu, dia harus melalui proses yang panjang tentunya dan berat. Jadi di usia 40, elang itu cakarnya bisa keras, terus kaku ya, yang membuat elang itu tuh jadi susah pegang mangsa yang akan dimakannya. Paruhnya yang panjang juga jadi bengkok, sayapnya menua, bulu menebal, dan itu juga jadi beban di punggungnya ketika dia berusia 40 tahun. Nah, dalam situasi begini teman-teman, pilihan elang tuh cuma dua, mau nyerah alias jadi mati nanti, atau mau berani menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama hampir kurang lebih 150 hari. Nah, proses ini mengharuskan elang terbang ke puncak gunung dan duduk hinggap di bebatuan. Elang akan berupaya dengan cara memukul-mukul paruhnya ke batu supaya segera lepas gitu ya. Dan setelah lepas, elang bakal nunggu lagi sampai paruh barunya tumbuh, dan elang juga perlu lepas cakar lamanya dengan cara menggaruk-garuk pada batu yang sama gitu. Nah, setelah 5 bulan teman-teman, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan kemampuan hidup barunya untuk hidup 30 tahun lagi kalau sanggup gitu ya. Nah, biasanya umumnya elang mati tuh dengan lebih dari satu cara. Maksudnya dengan secara alami dia bakal mati kalau dia udah sampai ke masa akhir hidupnya, atau mereka bakal meninggal karena sakit. Nah, selain itu, mereka bakal mati ya, bukan meninggal ya. Mereka bakal mati kalau dibunuh oleh racun, kalau diburu mungkin, atau kecelakaan. Nah, tapi ini kan elang ya. Elang tuh prosesnya wow banget ya. Padahal dia hewan ciptaan Tuhan gitu ya, burung ciptaan Tuhan. Nah, kalau manusia nih, kita ciptaan Tuhan yang istimewa gimana? Nah, kalau manusia gimana?
mungkin ada dari kita atau mungkin hampir semua dari kita malah ya suka dengar kisah hidup orang lain atau cerita pengalaman orang lain kita tuh suka dengar. Nah, saya juga suka dengar gitu ya. Ada yang senang belajar dari pengalaman hidup orang lain, saya juga begitu. Mungkin nih ada yang pengen tahu kisah hidup Obama dari gitu ya, bisa jadi presiden padahal pernah tinggal di Indonesia dan sebagainya. Ada yang suka dengan kisah hidup para martir. Nah, kalau saya waktu kecil dulu teman-teman, tepatnya sih karena waktu itu masih kecil ya lebih kecil dari sekarang, walaupun sekarang juga kecil gitu ya. Aku di SD pernah ada di masa suka sama ini baca buku hidup para martir. Waktu itu bukunya kecil kalau nggak salah, judulnya Batu yang Tersembunyi. Nah, suatu hari itu saya baca dan kelirunya sih saya agak menyesal begitu ya karena pengalaman itu jadi begitu menakutkan buat saya. Saya baca di kamar, mengantuklah saya gitu kan dan tertidur. Nah, tiba-tiba saya bangun dan nangis-nangis ketakutan gitu. Dan teman-teman bisa tahu dong kenapa gitu ya, saya mimpi buruk sampai bangun dan nangis ketakutan gitu. Dan akhirnya mama saya yang menyadarkan saya apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya, itu gara-gara ngefans sama martir tuh jadinya tidur mimpi buruk begitu ya. Nah, tapi teman-teman kita bersyukur nih di Alkitab itu banyak kisah yang kita bisa baca, dan dari kisah tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab kita bisa dapat banyak pelajaran untuk hidup kita di masa sekarang. Konteksnya mungkin beda dan memang beda begitu ya, konteks hidup mereka saat itu dan hidup kita saat ini beda. Tapi esensi pergumulan imannya tuh sama. Karena Alkitab sendiri adalah buku yang relevan buat kita, buat iman orang percaya di segala masa. Jadi apa yang ada di Alkitab tuh memang Tuhan udah sediain sebagai kebenaran yang Ia singkapkan untuk menuntun dan menumbuhkan iman orang percaya. Jadi teman-teman yuk kita rajin-rajin baca Alkitab ya. Nah, sekarang kita mau lihat hidup seorang manusia yaitu Nuh. Apakah Nuh manusia? Ya iyalah ya kan, nggak usah ditanya lagi gitu ya. Berarti sama dengan kita? Iya juga. Dia sama dengan kita. Dia punya juga awal dan akhir hidup. Dan di awal hingga akhir hidupnya itu ada proses. Ada masa di mana dia on the way dalam perjalanan ke akhir. Nuh itu kan ceritanya udah terkenal banget ya kan. Mungkin apalagi teman-teman kita yang baru dari sekolah minggu nih, wah udah naik ke sini mungkin masih segar banget diingatan kisah tentang Nuh yang dalam waktu yang cukup lama. Waktu itu kalau kita ingat Nuh, kita ingat kisah air bah ya, yang waktu itu sekitar 150 hari air memenuhi bumi. Nah, gimana perjalanan hidup Nuh? Kita mau lihat sama-sama ya. Awalnya gimana? Nah, awalnya ini berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, di Kejadian ya teman-teman, mulai dari pasal 6. Teman-teman bisa baca nanti kalau pengen tahu lebih banyak kisahnya. Jadi Nuh ini lahir sebagai seorang anak laki-laki gitu ya. Dia diberi nama Nuh karena kata papanya yang namanya Lamek begini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, wow, awalnya indah ya teman-teman ya. Ada di dalam namanya itu ada harapan gitu. Ada doa orang tuanya juga sama kayak nama-nama kita sekarang ya. Orang tua kadang kasih kita nama yang di dalamnya itu terkandung doa buat kita sebetulnya ya, doa buat keluarga. Nah, dalam proses hidup Nuh terus gimana nih? Setelah dia lahir, dia hidup, dia tumbuh menjadi dewasa. Yang tercatat begini teman-teman, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi itu besar, bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wah, jadi tercatat di dalam Alkitab, dalam perjalanan hidup Nuh, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan di Alkitab teman-teman tertulis
Begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Terus selain itu, data tentang Nuh apalagi nih? Nuh punya 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dalam proses hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, Nuh menikah gitu ya, punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan terus ada masa di mana Tuhan tuh suruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera ya, waktu air bah itu, kisah tentang air bah, Tuhan suruh Nuh membuat bahtera. Dan suruh Nuh juga supaya istri, anak, dan menantunya masuk, juga jenis makhluk yang Tuhan perintahkan juga masuk. Tuhan suruh bawa makanan juga untuk mereka selama ada di dalam bahtera. Jadi di dalam kehidupan Nuh, dalam perjalanan kehidupan Nuh, ada kisah yang luar biasa begitu ya. Mungkin kalau kita mau tarik ke kita sekarang, mungkin itu mirip-mirip kayak waktu itu kan air bah itu sesuatu yang wah, itu seluruh bumi loh. Mirip-mirip mungkin kayak corona gitu ya. Kalau kita mau coba ingat hidup kita sekarang juga tuh tiba-tiba ada sesuatu yang besar yang itu tuh memenuhi seluruh bumi ini gitu ya, corona. Tapi kita mau lanjutkan lagi nih. Nuh itu di Alkitab tertulis juga begini teman-teman. Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Wow, kita udah banyak lihat itu nih ya, dapat data-data tentang Nuh yang kita bisa contoh nih. Terus saat keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam proses hidup Nuh. Allah berkati Nuh juga dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan Allah adakan perjanjian juga setelah air bah itu surut begitu ya. Allah adakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya ya, termasuk kita ya, keturunan Nuh saat ini, bahwa sejak saat itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, tanda perjanjiannya itu adalah, teman-teman semua tahu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Tanda janji Tuhan? Pelangi. Oh ya, seperti pelangi atau pelangi-pelangi. Ya, bener banget, pelangi. Ada pelangi sehabis hujan. Wah, kalau lihat pelangi sehabis hujan, ingatlah kisah Nuh gitu ya. Nah, itu proses yang tercatat gitu. Itu proses hidup yang tercatat dalam Alkitab tentang Nuh. Terus bagian akhir hidup Nuh seperti apa? Nah, kalau di Alkitab nih, yang di Kejadian tadi, pasal 6 sampai pasal 9 ya, yang mencatat itu, di akhir-akhir itu di pasal 9, jadi setelah air bah, Nuh itu ternyata masih hidup 350 tahun lagi. Jadi 350 tahun setelah air bah dia hidup, dan setelah itu dia meninggalkan dunia ini, mengakhiri perjalanannya. Maksudnya berakhir perjalanannya di dunia gitu ya. Tapi kisah terakhir tentang Nuh di Kejadian itu cuma ini nih. Jadi 350-nya itu kita nggak tahu ya ada apa aja yang terjadi di proses hidupnya itu, akhirnya dia meninggal. Tapi yang tercatat gini, setelah kisah air bah itu, Nuh ternyata jadi petani teman-teman. Dan Alkitab mencatat dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Wah, diberkati ya Nuh ya, dia punya kebun anggur dan dialah yang mula-mula membuat kebun anggur itu. Tapi sayangnya ada kejadian begini teman-teman. Setelah dia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Wah, dia jadi petani ya, dia jadi petani anggur, dia punya kebun anggur. Tapi ada kejadian di mana dia minum anggur, berarti minum anggurnya kan banyak. Kebanyakan nih ya, terlalu banyak gitu ya. Sampai dia mabuk dan
ia telanjang dalam kemahnya. Terus ceritanya gini, satu anaknya lihat aurat ayahnya dan cerita kedua saudaranya. Dengar itu dua saudaranya yang diceritain gitu ya, mereka langsung inisiatif, mereka ambil kain untuk nutupin ayahnya dan berusaha buat gak ngelihat ayahnya yang dalam keadaan telanjang waktu itu. Nah, waktu Nuh sadar dari mabuknya dan dengar apa yang dilakukan satu anaknya tadi, yang bukannya nolongin ayahnya begitu ya, nolongin Nuh, tapi malah cerita cuman keluar lagi mungkin, terus cerita kedua saudaranya, Nuh tuh mengutuk anaknya yang satu itu, yang berarti Nuh sebetulnya waktu itu marah besar ke satu anaknya itu ya. Nah, segitu ceritanya yang ada di Kejadian. Sekarang kita mau coba lihat apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Nuh. Kita tadi udah dengar ya secara singkat apa aja yang terjadi dalam proses hidup Nuh. Nah, yang pertama, hidup berbeda, teman-teman. Ngambilnya dari mana? Kalau teman-teman sekarang ada pegang Alkitab, boleh dibuka gitu ya. Alamat yang ada di sini, Kejadian 6 ayat 9, di situ ada apa? Atau saya bacakan ya, 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di sini ada kalimat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Nuh itu hidup berbeda dari orang sezamannya, teman-teman. Nah, di saat bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, ketika bumi ditilik oleh Allah dan Allah melihat sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi, Nuh itu malah dicatat begini, seorang yang benar dan tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Allah. Mungkin kalau kita mau lihat zaman kita sekarang, sebetulnya zaman kita ini juga bisa disebut sebagai ini ya, zaman kita sekarang juga bisa dikatakan telah rusak gitu ya di hadapan Allah, dan memang rusak gitu ya kan, karena perbuatan manusia. Jadi proyek pertama kita nih dari apa yang kita udah dengar kali ini, kisah tentang Nuh, yaitu kita mau jadi YKK yang hidup berbeda dari orang sezamannya gitu. Kita mau jadi pribadi yang berbeda. Ini berbeda dalam arti positif ya teman-teman, dan tentunya berguna sesuai dengan yang Tuhan mau. Contoh nih, ketika teman-teman di sekolah, terus teman-temannya yang lain menyontek misalnya, kita memilih untuk tidak. Kita mau hidup berbeda. Layaknya kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang ikut Yesus. Atau ketika teman di SMP misalnya sudah mulai pacaran nih, di SMP udah mulai pacaran, kita mau milih hal yang berbeda. Kita mau fokus belajar dulu, nggak mikirin soal pacaran dulu. Atau ketika di lingkungan pekerjaan, apa yang biasanya jadi pergumulan teman-teman di lingkungan pekerjaan? Mungkin ada temennya yang melakukan menyembunyikan sesuatu, atau mungkin ya saya kurang tahu pergumulannya seperti apa, tapi kita hari ini diingatkan untuk yuk kita belajar, kita mulai perhatikan kehidupan kita dan kita coba untuk hidup berbeda gitu, karena kita ini berbeda dari orang-orang yang di luar Kristus. Tentunya kita adalah pengikut Kristus, dan ketika kita coba buat melakukan hal ini, maka kita sebenarnya juga nggak sendiri ngelakuin ini gitu ya. Kita dengan pengikut-pengikut Kristus yang lain yang ada di seluruh dunia juga berusaha untuk terus menyatakan Kristus dan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan mereka. Jadi yuk teman-teman, kita tampil berbeda dan nyatakan Kristus dan kasih-Nya melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita bicarakan, melalui sikap kita, melalui tempat-tempat yang kita tuju, bahkan hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita dengar. Kita mau berusaha untuk hidup
layaknya pengikut Kristus. Jadi kita perlu terus berusaha nih di dalam masa kita on the way. Nah, belajar dari Nuh, sebagai anak muda kita mau hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, serta hidup bergaul dengan Allah, yang berarti selalu mengikut sertakan Tuhan. Andalkan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, baik lewat doa, baca Alkitab, lewat ibadah yang kita ikuti, lewat lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan atau kita dengarkan. Terus yang kedua, kita mau belajar dari Nuh maksudnya. Dari Nuh, taat pada Tuhan. Gitu ya. Tadi kita udah baca di Kejadian 6 ayat 22 juga, tadi saya udah singgung bahwa Nuh itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah gitu ya. Dari awal Tuhan suruh buat bahtera, dibuat. Tuhan suruh masuk apa aja, itu yang ditaati. Tuhan suruh keluar, baru Nuh keluar gitu ya. Sebelum disuruh tadinya dia di dalam aja dan cuma ngecek pakai burung tuh. Ini udah surut belum airnya gitu ya. Waktu Tuhan suruh keluar baru dia keluar. Wah, segitu taatnya Nuh kepada Tuhan. Jadi kita mau belajar juga jadi anak-anak youth GKK yang taat pada Tuhan. Hal-hal yang sudah diajarkan pada kita, kebenaran yang sudah kita dengar, berita Tuhan yang kita dengar dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan, yuk kita lakukan. Terkadang memang ini nggak mudah teman-teman untuk taat gitu ya, tapi disitulah nilai dari sebuah ketaatan. Nah, Yesus sendiri kan udah kasih contoh tuh, udah kasih teladan buat kita ketika Yesus taat kepada Bapa. Nah, Yesus sudah kasih teladan ke kita seperti apa itu taat. Memang ada saat dimana itu tidak mudah, mesti menyangkal diri kita, tapi kalau kita mau taat, tentu Tuhan akan tolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan yang ketiga, hati-hati. Nah, kalau teman-teman baca di Kejadian 9 ayat 21, bunyinya itu, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nah, terus hati-hatinya di mana? Jadi begini teman-teman ya, dari proses hidupnya Nuh dari awal gitu ya, di mana dia disebut orang benar, tidak bercela. Ternyata setelah kisah yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu adanya air bah, ternyata Nuh mabuk, bahkan telanjang gitu ya. Itu mabuknya kebangetan tuh sampai telanjang. Bahkan waktu dia bangun, dia mengutuk anaknya gitu. Itu orang yang disebut di dalam Alkitab dia benar, tidak bercelah, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Di kisah-kisah terakhir tadi yang kita udah bahas, dia ternyata mabuk dan dia mengutuk anaknya yang satu tadi. Waktu Nuh dikasih berita sama Tuhan, teman-teman, disuruh lakukan sesuatu, dia nurut gitu, dia taat. Disuruh buat bahtera, dia nurut. Suruh masuk bahtera, nurut. Disuruh keluar juga nurut. Wah, pokoknya nurut banget gitu ya. Tapi ternyata nggak cukup sampai di sini teman-teman. Nggak cukup cuman hidup berbeda, yaitu hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Tuhan, terus taat sama Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Tapi kita perlu hati-hati gitu ya. Kita belajar dari hidup Nuh. Nuh itu mabuk oleh anggur yang dia tanam sendiri gitu ya. Sebenarnya harusnya gitu ya, dia tuh lebih hati-hati gitu. Dia tahu anggur itu memabukkan, ya mestinya jangan dikonsumsi banyak-banyak gitu. Dia mestinya hati-hati dengan apa yang dia punya gitu. Dia bahkan sebetulnya kita harus hati-hati dengan kelemahan diri kita sendiri gitu ya. Dan bicara tentang Nuh emang sama dengan kita gitu ya. Nuh manusia yang pasti juga punya kelemahan dan kekurangan seperti kita. Jadi dari kisah Nuh ini kita bisa melihat realitas kehidupan kita manusia, teman-teman. Bahkan sebagai orang yang hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan pun gak bisa dipungkiri bahwa kita ini cuma seorang manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Dan itu sebabnya kita butuh Tuhan dalam proses hidup kita. Jadi proyek ketiga kita
adalah hati-hati. Kalau yang pertama hidup berbeda, proyek kedua taat pada Tuhan, proyek ketiga kita perlu hati-hati. Nah, ini saya mau ajak teman-teman buat tonton video singkat ini ya, animasi singkat ini. Kualitas gambarnya kurang bagus sebetulnya, jadi saya buat dia lebih kecil, seenggaknya teman-teman bisa dapat pesannya ya. Sorry. Ya, oke. Coba diulang. Cukup. Denny sedang ngantuk kayaknya, cukup ya. Jadi dari video yang kita udah tonton teman-teman ya, minggu lalu kita tuh udah dengar tentang proses pengikut Kristus yang membawa perubahan besar dalam hidupnya gitu. Dari fisherman ke fisher of men. Itu ada proses yang dimulai dari mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, jadi murid Kristus, dan akhirnya membawa perubahan besar dari fisherman jadi fisher of men. Nah, dalam proses kehidupan kita perlu tetap ingat bahwa Kristus itu ada di dalam kita, dan dialah yang kita perlu ikut sertakan dalam kehidupan kita supaya dalam proses hidup kita dari hari ke hari itu ada perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, dalam komunitas ini setiap minggunya teman-teman kan selalu diingetin tentang hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai para pengikut Kristus. Nah, kalau tadi kita tonton di video ini, tangan tadi itu adalah komunitas ini gitu ya, dimana terus mengingatkan kita, mengarahkan kita sebetulnya, berusaha untuk melatih kita bahkan supaya pada akhirnya kita bisa melakukan sesuatu atau melayani dalam komunitas ini gitu ya. Jadi jangan abaikan tangan-tangan yang selalu hadir gitu, selalu ada. Karena sebetulnya tangan itu, komunitas ini lagi ngarahin teman-teman ke kehidupan yang lebih baik yang Tuhan janjikan kepada kita di akhir tadi. Sebetulnya ada sesuatu yang indah, tapi dia milih jalannya sendiri begitu ya, yang di video ini. Jadi dia tidak sampai kepada tujuan yang disiapkan buat dia, kepada akhir yang sudah disiapkan gitu sebetulnya. Nah, dalam perjalanan kita teman-teman, ini yang dari tadi saya
Coba simpan nih kabar baiknya buat kita. Sesungguhnya dalam hidup kita di dunia ini, kita tuh on the way ke satu tujuan akhir, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus berada. Yang pada waktunya nanti dia akan datang untuk jemput kita, teman-teman. Dia janji akan datang kedua kali dan jemput kita. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman coba usahakan di dunia ini, bahkan kesulitan, kesenangan yang kita semua alami selama ada di dunia, ingatlah bahwa kita on the way ke tujuan akhir kita semua, yaitu tempat di mana Yesus berada dalam kemuliaan. Ini tentu nggak boleh bikin kita malah jadi males atau cuma nunggu gitu ya, kapan Tuhan panggil saya begitu ya. Tapi selama kesempatan diberikan bagi kita untuk masih hidup di dunia, mari kita usahakan yang terbaik, jadi pribadi yang terbaik untuk Tuhan yang udah mencintai kita. Jadi kalau sudah waktunya nanti kita bisa berangkat, kita siap nih tanpa ada penyesalan gitu ya, ke tempat tujuan akhir kita. Nah, teman-teman tadi kan kita udah singgung 3 proyek kita nih. Nah, setelah ini teman-teman akan masuk ke breakout room. Kita mungkin masih punya beberapa waktu ke depan, beberapa menit. Teman-teman akan dibagi. Oh ya, saya minta tolong contoh Andi nanti bagi ke breakout room. Teman-teman di situ akan ngobrolin tentang 3 proyek yang kita udah coba ngobrolin tadi, yaitu hidup berbeda, taat pada Tuhan, dan hati-hati. Oh ya, kalau teman-teman masih kurang jelas hati-hati tadi, bisa ingat kisah Nuh tadi, bahwa Nuh dengan apa yang dia punya, dengan pengalamannya dengan Tuhan, itu ternyata buat dia pada akhirnya nggak kurang berhati-hati dengan hidupnya sendiri gitu ya. Jadi kita diingatkan dari bagian ini untuk hati-hati dengan hidup kita, jangan sampai hal yang kita lakukan atau kelemahan kita itu membuat kita jatuh ke dalam dosa ya. Jadi kalau di dalam grup nanti, di dalam breakout room nanti, mungkin kan kita bahas 3 ini nggak akan selesai gitu ya. Jadi teman-teman boleh pilih satu untuk dibahas di breakout roomnya. Kalau teman-teman pilih proyek 1, berarti teman-teman silakan bahas apa yang teman-teman pengen usahain di lingkungan teman-teman untuk gak seperti teman-teman yang lain gitu, yang tentunya teman-teman tahu itu buruk dan teman-teman gak mau lakuin. Apa satu hal yang pengen teman-teman lakuin untuk jadi berbeda dari yang di luar Kristus. Kalau pilih proyek kedua untuk dibahas, berarti bahaslah dalam seminggu ke depan satu perintah Tuhan apa yang pengen teman-teman berusaha untuk lakukan, untuk taati. Kalau teman-teman pilih poin 3, teman-teman silakan bicarakan tentang kelemahan yang teman-teman punya, dan teman-teman akan berhati-hati dengan kelemahan itu, jangan sampai karena itu teman-teman jadi berbuat dosa gitu ya. Oke. Teman-teman, saya coba bagi 8 room ya. Nanti teman-teman okein, nanti ada yang mimpin untuk kita bisa sama-sama sharing ya. Butuh waktu sedikit, saya akan bagikan roomnya. Saya open semuanya. Bentar ya, ya, saya nanti lagi ini